Di sini gunung, di situ gunung, di tengah-tengahnya lautan. Kalau kita sering dengar pantun itu, Belum, mungkin kan kita gue sering. belum bilang gue belum Oh, bilang sorry, sorry, cakep, sorry. cakep dulu dong. Oh, belum, sorry, sorry. Ulang. Enggak fair. Ulang. Itu OPJ apa ya dulu ya? Di sini gunung, di situ gunung. Di tengahnya Pulau Jawa ya? Di sana gunung. Di sini gunung. Iya, Di sini tengah-tengahnya Pulau Jawa. Nah, tapi ini bukan pantun. Itu menggambarkan aktiviti yang baru gue lakuin kemarin. Karena bener banget. Yaitu gue habis naik hiking Far kemarin. Naik hiking. Naik kayaknya gunung, sering habis sih hiking. kalau lu naik gunung mah. Sebenarnya Itu gak sering. Jadi kayak udah kegiatan lu setiap 3 bulan sekali lah ya. aduh. Oke, Kalau gue sebenarnya lihat sih kayaknya 3 bulan sekali sih. nggak fair. Biasa kan gak naik gunung, masuk hutan aja, belum tentu gunung. Oh, Bener gak? ya udah kalau itu Bener dong. setahun sekali Kalau deh. Kalau setahun sekali bener dong gua. semoga setahun sekali, semoga kita targetin semua Nggak, tapi selama setahun ini sekali selama lah. ini emang setahun sekali kan, setahun minimal sekali pasti. Coba Ya ya, gak? situ gunung Coba lu dianggap inget-inget. gunung nggak? Iya enggak. Artinya ini first time gue tau Fer. Sebetulnya kalau bener itu dari Lah, gunung. lu kan bukan lu kemarin sempat ke Ijen Ijen, nah dianggapnya gunung nggak tuh? gitu-gitu, itu bukan gunung. Gunung lah itu Soalnya, mah. soalnya kalau gunung sekarang itu orang bilangnya tuh ada summit. Amit. Jadi misalnya Nah, sampai ke puncak, sampai ke berapa mdpl gitu-gitulah. Kalau yang Ijen sih ada mdpl-nya, cuma orang nganggap itu kayak kawah sih ya, bukan gunungnya gitu yang terkenal gitu. Kawahnya yang terkenal kan. ya tapi kan tuh naik gunung. Menurut gua naik gunung itu definisinya kalau lu udah bener-bener sampai yang prepare. Terus kayak ya udah sampai yang gua nggak tahu sih ya. Tapi orang ada kan naik gunung bisa sehari doang, nggak perlu bikin tenda gitu kan sebenarnya. Ada. Itu bahkan kemarin kalau kemarin sih kata bahasa mereka TikTok namanya. Jadi TikTok. Jadi bener-bener kemarin itu ada yang nggak bawa tas gede, Fer. Jadi cuma celana, cuma pakai kayak olahraga, lari naik. Entar katanya paling sore turun gitu ya. Gitu. But well, bener teman-teman pendengar semua. Abis naik gunung kemarin saya semoga bener kata Kak Ferry setiap tahun naik satu. Jadi kalau kata Kak Ferry tahun satu, mungkin tahun lalu dianggapnya pas di Gunung Padar, pas di Ya, Werebo dianggap banyak kan, gunung ya. banyak gunung lu mah banyak. Kalau Ferry kan Gunung Sahari sukanya ya. Ya, tapi semoga gue sih berharap juga sih setahun sekali bisa, minimal setahun sekali bisa naik gunung lah ya. Karena banyak banget bisa dilihat Ya amin di amin. dunia ini gitu. Anyway, ya by the way, eh nggak tahu Fer, lu suka gak sih sebetulnya ke alam-alam gitu? Gue sih suka ya. Cuma kalau gue mungkin lebih pilih yang lain gitu. Contohnya? Kalau misalnya gue bisa milih nih mau liburan kemana, gue sih lebih suka. Ya gue sih mungkin lebih suka kayak yang exploring cities dibandingkan yang exploring nature kalau buat gue. Tapi mungkin gue nggak sukanya karena kalau naik gunung itu preparationnya menurut gue cukup banyak ya. Kan lu mesti bawa baju, jaket, mesti bawa tenda, mesti bawa minum dan berat gitu loh. Gue sih males. Kalau kayak kemarin trekking gitu, itu kan nggak perlu banyak-banyak. Nah itu gue masih suka kayak gitu. Sebenarnya gue suka sama alam, cuma gue nggak suka preparationnya aja sebenarnya kalau gue. Nah kalau Fun fact. lu nih kan lu mungkin lu mau cerita dulu atau lu mau Oh iya, buat sorry. atau boleh gue tanya-tanya dulu nih? Sambil cerita sambil Nggak, gue mau ngobrol aja kali nanya, karena kan lu hmm, cerita dulu atau gue tanya dulu nih? Nah, mungkin sekedar kan lu ini kan aja udah kali ya. sering nih naik gunung nih banyak nih. Ya. Nah, apa bedanya? Sebenarnya kalau lihat intinya kan ya udah pohon dingin gitu doang kan. Nah, apa Iya. bedanya dari gunung satu dan gunung yang lainnya? Sekali lagi, saya bukan si paling gunung ya. Terus saya bilang, baru gunung satu doang lu yang summit udah banyak bacot di bocah nih. Tapi well, mungkin dari setiap tempat yang gue kunjungin akan ada, ya pertama memang bener. Mungkin secara objek mirip-mirip ya. Wah, lihat hutan lagi, lihat apa lagi. Cuma ya open sama, tapi nanti di atas itu ada pemandangan yang berbeda gitu. Contoh, pas Ijen tentu ada additionalnya itu lihat Blue Fire, ya kan. Jadi pandangan bawahnya kawah. Pas di misalnya Padar sudah itu
Ya gunung sih tapi kecil banget sih, itu bukit lah ya. Itu langsung lihatnya ke laut dan langsung lihatnya ke Kepulauan Komodo gitu. Dan jadi kalau pas gitu kan dia emang lagi ngetren juga, jadi banyak kapal-kapal di laut, jadi view tersendiri lah. Apalagi kalau waktu itu kita datang tuh lagi sunrise. Nah kalau misalkan kemarin kebetulan kan gue ke Gunung Gede. Gunung Gede itu benar kita ngincer sunrise juga kemarin. Tapi ya itu pemandangannya lihat gunung lagi, Gunung Pangrango sisi mana tuh gue lupa. Itu utara selatan. Belakang lagi ada gunung lagi. Jadi dia antara gunung-gunung gitulah. Gitu aja sih. Jadi pembedanya mungkin ya mungkin kalau ntar kalau gitu ke Merbabu gimana? Gue yakin ya mungkin mirip-mirip. Cuma mungkin ya seru aja ya ketika bisa naik, ketika ada ceritanya lah di setiap naik gunung tuh ada ceritanya lah buat gue lah, seru lah. Kan yang dicari itu memang kalau gue baca-baca dari orang-orang, dengar-dengar dari orang juga banyak kan orang ngomongnya apa ya, sense of accomplishment-nya gitu, bisa naik gunung kan. Iya. Gimana gitu loh, kayak lu bisa berhasil menaklukkan gunung gitu kan sebenarnya. Nah, gue belajar lagi Fer, katanya jangan mau menaklukkan Fer. Apa katanya tuh sombong banget. Siapa sih manusia bisa menaklukkan gunung? Siapa katanya? Anjay, gue bilang. Katanya silaturahmi. Gitu katanya. Okay. Soalnya katanya bilangnya apa dong? Iya silaturahmi katanya, jangan bilang menaklukkan katanya. Oh silaturahmi. Main katanya, membangun hubungan katanya. Aduh, gue bilang bener juga ya, sih. Berteman. Iya, betul. Dan ngomong berteman nih Fer. Menarik loh. Kayak di atas gunung tuh orang semua lebih friendly gitu. Tingkat friendly orang tuh meningkat jauh gitu. Jadi ya pasti kan apa ya, pasti seneng, orang kan seneng bisa sampai atas, seneng. Ya moodnya lebih bagus gitu ya. Beda sama lu ngomong sama orang mungkin lagi di tengah-tengah kemacetan ya. Ya ada benernya juga sih. Enggak, tapi gue kasih highlight dulu ya. Highlight gue kasih notes dulu ya. Tapi kalau udah ketemu sama, kan di atas gunung bisa ada plakat tuh. Oh, gunung gede bla. Nah itu friendly langsung hilang. Shoot. Kenapa? Rebutan mau foto di sana. Antrian banyak banget. Ancol. Udah kayak nggak ada ngantri, langsung rebut-rebutan tempat. Mungkin kalau nggak ada guide masing-masing bisa berantem kali itu. Gak punya otak kadang-kadang. Kalau gitu solusinya sebenarnya satu dong, bikin papannya banyakan aja. Betul. Kalau nggak bikin tiketing. Oh iya betul. Untuk foto doang. Iya. Minimal untuk konservasi gunung kan jadi ada duitnya. Ya lumayan sih, ya benar sih lumayan. Betul. Itu. Padahal cuma foto doang. Iya, tapi ya itu namanya juga monumen kali ya. Jadi orang-orang kan pasti pengen di situ gitu. Ya menarik. Iyalah, kan itu ya orang kan cari kenang-kenangan juga kan. Bukti dia udah udah berteman sama gunung itu. Anjay, berteman. Ya, tapi ya tadi yang ngomong berbagi ya. Jadi ya mungkin sekali lagi awalnya dari bahasa basi gitu. Mungkin sekali lagi ya. Tapi sesimpel dari makanan ya. Setiap kita lewatin orang misalnya dia lagi masak sosis lah atau buka snack, dia willing untuk langsung berbagi ke kiri atau kanannya gitu loh. Orang gak dikenal, jadi bukan cuma ke kami doang gitu. Somehow yang sosis sih gue berharap, bang makan bang ayo, boleh deh bang satu, gue berharap ngomong gitu sih. Cuman kadang-kadang gak enak juga kan. Tapi ya gue gak jadi ambil. Ya tapi kalau gue kan yang itu contoh sosis yang gue nggak ambil. Tapi kayak misalnya kita lagi di pos tertentu gitu, ada yang baru naik ngobrol-ngobrol, dia buka snack, ya udah diambil juga gitu. Saya bukan diambil nyolong, tapi pas dibuka, bang ambil bang, ngobrol, ada yang ngambil juga gitu. Saya ya nerima lah gitu pemberian orang gitu. Bilang wah keren juga ya. Jadi bentar, jadi gue mau nanya dulu deh, gitu lu dari awal lu emang berapa hari di sana, lu ada nginep tenda gitu kah? Oh iya bener sekarang bener juga ya Fer, biar kita nggak ngalur ngidul ya. Jadi kemarin itu habis dari Gunung Gede kurang lebih kita dari hari Jumat kurang lebih ya dari overall dari Jakarta ya, Jumat malam, Sabtu dan Minggu. Jadi itu 3 hari 2 malam. Hari pertama itu malam Jumat kita dari Jakarta ke Puncak. Ini kan Gunung Gede ya, jadi di daerah Puncak kita lewat jalur Via Putri karena ada beberapa jalur, Via Putri, Ciboda sama jalur Lembah Pacet ya. Tapi yang Via Putri ini satu yang cukup. Ini maksudnya jalan. Iya, rutenya. Jalan kesananya masih naik mobil gitu maksudnya. Iya, jadi iya betul. Nah, kita Via Putri itu Puncak itu lewat dikit lah gitu kurang lebih. Berarti ya dari Puncak pas masih turun lagi gitu.
Nah, Sabtu paginya tuh kita baru mulai nanjak. Kurang lebih jam 8 kita mulai nanjak, sampai di base camp di tempat 8 kita pagi atau camping 8 itu malam? 8 pagi. 8 pagi. Oh, 8 kirain pagi. dak Tenang. malam. Kalau 8 malam kayak bahaya Oke, banget oke, sih terus? sebenarnya. Jadi kurang lebih jam 8 pagi kita 6 jaman lah. Jam 2-an lah ya. Jam 2-an kita nyampe di pos 5. Pos 5 itu base camp. Kalau teman-teman googling namanya Alun-Alun Surya Kencana. Itu kayak di bawah kaki gunung sedikit dari puncak Gunung Gede. Nah, kita itu di situ istirahat. Bentar. Jadi jam 8 itu Jadi jam 8 itu tuh lu jalan dari tempat lu nginep sampai Iya, ke kita gunungnya atau iya. Jadi lu good udah mulai question. jalan atau maksudnya udah mulai jalan kaki? Jadi sebetulnya itu kita itu nginep dulu namanya base camp, kayak ada base camp para pendaki gitulah. Tapi ini Ya. warga yang buat gitulah, warga yang buat. Jadi kayak misalkan, gua mau bikin tour nih, event tour hiking to Gunung Gede. Nah, gua bikin base camp di bawah kayak gitulah. Nah, kita nginep di situ. Jadi jam 8 tuh dari kayak sana homestay gitu jadi. Kayak homestay gitu, betul. Homestay gitu. Jadi terus jalan pagi lu berangkat dari sana jalan kaki hiking, udah mulai hiking ke tempat pendakiannya gitu. Betul. Masuk. Terus dari sana sampai, jadi berarti lu jam 8 sampai jalan kaki sampai jam 2 itu ke pos. Kurang lebih jam 2. Jam 2 lewat lah. Berapa kilometer? Kira-kira berapa kilometer? 6 kilo doang kok. 6 kilo ya. Tapi kan nanjak. Itu poinnya, Mer. Kemarin hitung-hitungan ya. Ya, ke sekolah mah dari rumah gue juga kurang lebih segini nih. Tapi nanjaknya nanjaknya parah banget sih. Tapi emang berarti pos 5 itu udah termasuk tinggi dong. Tapi gue bilang kaki gunung itu masih bawah banget dong. Oh enggak, jadi sebenarnya ya bukan kaki gunung kali ya. Tapi jadi ibaratnya jadi tuh si puncak Gunung Gede itu pas tuh yang di tempat yang tadi tuh pos 5, pos terakhir tuh kayak ada hamparan lapangan luas gitu. Jadi kesannya kayak di bawah gunung gitu lah ibaratnya. Padahal mah udah di 2700 sampai 2800 mdpl gitulah. Itu mah udah bukan kaki gunung lagi lah, itu mah udah. Betul. Itu bukan kaki gunung tapi kayak kaki gunung kali ya. Badan gunung. Betul. Jadi Korobi ya di sana lah kita camping. Nah, dari sana baru kita di pos terakhir tuh istirahat segala macam, makan bla bla bla. Karena besok paginya kita mau ngincer matahari terbit kan. Nah, itu soalnya dari part kita camping naik ke gunungnya itu masih butuh 1 jam lagi tuh. 1 jaman lah. Sampai ke. Jadi lu dari jam 2 itu sampai besoknya lu di situ doang gitu. Iya, ya tidur capek banget. tidur itu udah tidur gue di sana tuh. Tidur, ganti baju, tidur sampai tungguin sunset kan. Sunset bangun, ngeliat sunset. Makan malam, ngobrol-ngobrol, tidur. Makannya gimana di situ? Tuh. Kenapa? Sorry. Makannya gimana di situ? Kebetulan kita bawa porter ya, kayak orang-orang atau guide-nya gitulah, dia masakin sih. Tapi nggak semua gunung ada, tapi Gunung Gede itu banyak warung. Jadi jual nasi uduk, ada jual pop mie. Di tempat kalian, di tenda kalian itu, di tempat camping kalian itu banyak tenda-tenda gitu. Nggak banyak sih, nggak banyak tenda warungnya, mungkin ada 2 ya kemarin atau 3 ya. Jadi ya. Tapi pasti harganya udah dimarkup habis-habisan deh. Mahal, Fer. Kemarin beli aqua yang berapa liter yang kecil yang sedang tuh, yang 600 ml ya? Tebak berapa harga? 20.000? 15.000 sih, Fer. Nggak sampai 20.000. 15.000, oke. Soalnya sebetulnya gila, tapi ya, kalau yang air putih sih ya udahlah ya. Karena masih ada watt air. Udah dipakai gitu mata, tapi kita harus jalan lah 1 jam lagi. Jadi kan kadang-kadang kita malas kan. Ada apa? Sorry, mata air. Mata air.
Oh, yang bisa minum langsung gitu ya? Minum langsung, betul Iya, sih, minum langsung. keren. Jadi Oke. sebetulnya kalau mau hemat bisa, cuma kan lumayan jauh ya, males juga ya gitu ya, sejam lagi jalan gitu. Iya. Ya deh, makasih. Ya, pengalaman yang menarik lah. Tapi next time mungkin gue akan Tapi bawa sangat ini ya, apa? memanfaatkan kesempatan. Wah, Itu jual kayak gitu. tau gak Fer? Sekarang Nah, gorengan berapa sih? Harga gorengan? paling 1.000 atau 2.000 kali ya, 2.000 lah satunya. Dia juga harga 2.000 Fer. Cuma Fer, Ah. tempe. Gimana ya? Gini lah nih. Ini nih. Kecil lah pokoknya. Gua nggak ada foto sih. Bentuknya Kecil persegi semua. ya? Persegi. Persegi, kecil, tipis. Iya. Tipis banget. Tahu juga, buset. Semua tipis deh. Mendoan. Tempe Mendoan. kali itu yang lu. Dan yang gak enak mungkin dinginnya ya. Maksudnya tempenya gorengan semua dingin. Jadi ya kalau bukan gara-gara butuh kalori mah mungkin nggak makan kali. Oke kan nancep butuh kalori. Tapi emang lu di sana akhirnya beli juga makanan minuman di warung-warung itu? Beli dong. Oh, kenapa? Kan udah ada, kata lu udah ada porter segala macam, dan lu pasti udah Porternya kan siapin main makanan juga, udah foodnya pasti udah gitu. persiapan gak sih? Siapin main foodnya. Kalau misalkan di tengah-tengah, jadi kan contoh tadi dari jam 8 sampai jam 2 nih kita naik nih. Nah jam 2 Ya. itu kan 6 jam tuh. Pasti kan tengah-tengah kita capek nunggu di pos-pos tertentu kan. Nah kalau nunggu pos-pos tertentu kan nggak mungkin dia korekin tasnya lagi untuk masak atau gimana gitu. Jadi mau kalau lapar ya jajan. Kita bawa makanan nggak? Kita bawa. Cuma kita pikirnya adalah oh iya ntar buat di camping aja makannya. Makanya pas di camping kita nggak banyak jajan sebetulnya. Lebih banyak jajannya pas justru naik gitu. Gak kerasa loh 2.000. Ada kan ratusan ribu sini kos makan. Dia ada kali makan banyak banget gila. Di setiap pos ada kali nyomot. Gile. Kacau. Ya lah ya. Itu membantu sama. Ya bener juga sih. Hitung-hitung kan ya kalau ada sampah juga dia kayak sih bantu bersih nih harusnya ya. Harusnya tapi gak tahu jangan gara-gara sampah di sana juga lagi. Banjir di sana orang mau naik nyampah. Oke. Lu Terus tertarik gak sih Fer? sudah kan lu jam dulu. Apa bentar, kita belum selesai dulu nih, Sorry. dulu dong. Kan belum sampai habis. Oh ya sorry. Terus. Nah, jadi kan lu jam 8, kan lu jam 8 sampai jam 2 pagi sampai sunset, jam 2 siang sampai sunset tuh. Nah, terus lu gimana? Susah nggak tidur di situ gitu-gitu? Jadi kebetulan itu gue sebelum naik, gue nanya lah ke para senior yang udah naik gunung duluan nih. Karena teman-teman gue kan yang ikut ini kan umurnya tuh di bawah gue semua. Gue ikut join grup mereka lah. Yang mereka nih which is baru mungkin setahun inilah ya tertarik naik gunung banget. Nah gue nanya ke senior yang udah katam, yang kalau ibarat gunung gede tuh udah 6 kali, yang udah kayak sering lah. Bahkan teman-teman yang ini ya Maksudnya orang di sana atau orang kenalan lu tanya teman-teman gue yang kenal-kenalan. Oh. Nah salah satu poin yang Terus? penting yang mau di share dari teman-teman gue ini adalah alat tidur. Ya kan dia bilang sleeping bagnya yang anget. Make sense. Oke. Terus ada hal yang penting lagi yang mungkin teman-teman gue yang gak lakukan, karena gue dari kami berenam cuma gue sendiri yang bawa, yaitu adalah matras angin. Apa? Lu tau gak matras angin? Yang dia mesti dipompa dulu gitu. Nah kalau pompa kan repot. Ini bisa ditiup langsung Fer. Jadi kalau teman-teman kita yang lain itu tidurnya kan kita pasti nggak bisa milih dan ngutip. Oh batunya di sini, mau bersihin batu gimana pun, batu digeser pun tanahnya nggak rata 100%. Ada juga batu-batu yang kita udah nggak bisa geser, itu gara-gara batunya kecil tapi banyak. Udah intinya susah lah. Apalagi kebetulan pas kita pasang tenda itu hujan, jadi kita udah nggak mungkin banyak bisa milih, nggak mungkin banyak siap-siap. Nah kita semua matras tapi matras biasa, matras yoga gitulah. Tapi mereka nggak bawa matras angin. Jadi matras angin ini bener-bener yang buat kita tuh mau tidur begini, mau tidur nyamping, mau tidur kayak gini, badan masih empuk Fer. Temen-temen gue yang lain geser dikit batu, mau gini nggak bisa.
kan kalau begini kan langsung badan posturnya kan nggak seimbang kan. Kalau kita dikasih kan masih enak. Kalau ini jadi gue sih enak dah tidurnya dah, bener-bener nyaman. Itu dah menurut gue sih paling penting itu. Jadi ada lu Investasi sendiri jangka bahkan panjang. nggak lu kasih tahu suruh bawa. Gue bilang, gue kan beli. Nih, Dut. Ini. Karena teman-teman yang lain mungkin ngerasa biasa aja. Ya udah, dia nggak beli. Gue sih gue beli. Jadi penting ya Gitu. masalah itu ya. Bener-bener alasnya bener-bener layernya mungkin tebel gitu. Jadi nggak berasa batu-batu gitu ya. Jadi kalau gue kan salah satu yang menurut gue penting tidur ya. Kalau gue kurang tidur gue keluar cranky gitu jadi orang. Jadi gue pas dengar ini buat tidur, udahlah belilah. Karena kalau dibandingin matras biasa yang cuma puluhan ribu, ini ratusan ribu harganya, Fer. Jadi ya emang lumayan gitu. Sepatu gue satu naik gunung sama matras mahalan matras. Penting. Penting, jadi gue pikir ya udahlah belilah buat tidur lah. Demi bisa bangun tidur dengan aku fresh gitu kan. Aduh. Kalau dingin kan dimanapun ya lu udah beliin aja baju lu. Terus apa lagi selain itu? Ya maksudnya baju hangat ya. Kalau memang temen-temen gak tahan dingin, gue biasa kalau beli yang unik, beli yang heat tech ya, itu boleh juga. Tapi kalau memang mahal beli heat tech dan sayang segala macem. Tapi gue baru nonton juga video itu BTW. Yang mana? Yang Uniqlo itu. Yang mana nih? Apa? Yang mana? Uniqlo yang mana? Yang itu, yang cewek yang nyebutin Uniqlo-nya begitu. Iya. Kocak sih. Iya. Ya, maksudnya kalau Uniqlo pun ya lu Oke, kan lanjut. ada heat tech kan. Jadi kalau teman-teman merasa takut dingin pas malam, karena malam kan kita statis kan. Kita statis, beda kalau pas kita naik atau pas kita turun. Pas kita naik turun, lu pakai baju olahraga cukup gitu. Bahkan kalau takut panas, maksudnya takut matahari tinggal pakai outer atau pakai manset gitu. Pas lu di malam hari, lu statis barang nggak gerak, ya tetap pasti lebih dingin. Kaos kaki doublein juga kalau memang lu merasa dingin doublein aja. Celana mau double, triple, just go for it lah. Baju juga kalau merasa khawatir panas, dingin. Karena kalau panas ya tinggal lepas. Kalau dingin lu nggak bawa baju lebih, udah susah dah, susah. Nah itulah. Pelukan. Ya. Bener dong. Bener nggak gua? Buka dulu, terus peluk gitu ya. Ya kayak gitu. Biar skin to skin. Biar skin to skin gitu. Biar hangat. Ya ntar nggak. Ntar malah nggak mau pulang lagi. Aduh. Terus mungkin yang penting juga bangun jam berapa akhirnya buat sunrise? Bangun kita sekitar jam 3:30 lah. 3:30 bangun. 3:30 bangun. Ya bangun kan 4:30 gitu. Kurang lebih jam 5 kurang lah, karena naik dakinya juga lumayan lagi, Fer. Jadi temen-temen juga kita di tengah-tengah istirahat bentar gitu. Jadi di tengah-tengah istirahat pun tapi lumayan bagus sih. Kita mungkin di 70% hampir ke atas udah bisa ngelihat sunrise-nya gitu di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah pohonnya gitu. Jadi ya ambil duduk. Walaupun kita berharapnya paling atas udah paling lihat full, tapi physically capek juga kan teman-teman kan. Menarik. Tadi kenapa soal tas? Salah satu juga penting mungkin gua tas sama alat bukan alat daki kali ya, alas kaki. Itu mungkin poin tambahan ya. Karena kalau tas mungkin kaki mah penting lah, itu mah lu jalan sehari-hari pun juga penting sih menurut gua. Iya. Bukan cuma buat naik gunung. Tapi mungkin di point outnya adalah kalau kita pemula, dan jarang olahraga kaki kali ya, udahlah pakai sepatu running, bukan running ya, running itu juga boleh asal alasnya tuh masih bagus ya. Nah tapi kalau teman-teman merasa gue cukup pede nih, mau butuh butuh yang lebih protection, lebih oke lagi, beli sepatu boots gunung. Tapi jangan terlalu yang tinggi, berat ntar ngelangkanya, habis bentar waktu gitu. Dan terakhir kalau tas jangan terlalu gede ya, karena kemarin teman-teman saya bawa gede-gede semua, berat. Mending bawa yang cukupnya aja gitu. Fun fact,
Gue bawa yang 30 liter, teman-teman gue ada yang rata-rata bawa 65 sampai 60 liter. Jadi kayak gila-gila ada orang. Bawa apaan aja emang sampai sebanyak itu? Nah itu yang gue juga cukup bingung ya. Tapi yang 65, 60 atau 65 ya gue lupa. Ada yang cukup baik lah. Dia bawa snack bener banyak sih. Kita sampai bilang kayak Alfamart lah. Beda sama gue kan, gue cuma dikit ya bawanya ya. Jadi kita cukup banyak makan makanan dia gitu. Tuh kalau itu Tapi gue cukup prioritasnya beda. Dia takut kelaparan. Oh iya Kalau bener. lu kan takut nggak bisa tidur. Dia takutnya takut nggak makan. Berarti. Bener. Enggak, soalnya gue juga dibilangin, ntar ada warung, kalau lapar makan di warung aja. Jadi minimal menurut gue kalau lapar ada makanan. Enak-enak, yang penting bisa makan dulu. Gitu kan. Udah habis, lanjut yang sunrise. Kalau lapar mas mau gitu enak pak. Iya, lanjut yang sunrise. Di sunrise di atas puncak. Yap, kita lihat sunrise, foto sama plakat-plakatnya dan monumen-monumen segala macem. Mungkin turun jam 7 kali ya, sekitar jam 7 atau setengah 8 kali ya, gue nggak ingat ya. Tapi turun lagi balik ke yang tadi tuh gue cerita tuh, yang alun-alun Surya Kencana. Nyobain gara-gara udah tengah jalan, nyobain lanjut ke mata air, coba cuci muka segala macem. Yang gue sih tadi berharap mau coba mandi ya, gue sampai bawa baju satu lebih sengaja buat mandi gitu, buat berenang gitu. Kata Gate jangan, karena kan dingin. Kenapa? Bangun-bangun dingin, ya dingin banget soalnya kan, dingin, cuacanya dingin. Takutnya kita hipotermia segala macam takutnya gitu, jadi nggak disarankan lah. Ya. Udah coba ambil air, nyobain airnya, ya jalan balik. Tapi puji Tuhan banget sih, pas jalan balik itu benar-benar cerah banget, sampai matahari. Karena pas hari pertama kita datang itu yang tadi sore itu tuh berkabut. Ya kan, pas kita pagi pun masih nggak tanda-tanda ini lah, kita udah khawatir lah pas di atas puncak pun. Di atas puncak pun kita bersyukur cerah ya. Jadi karena teman-teman gue yang lain bilang selama ini kalau ke summit kadang-kadang hujan lah, berkabut lah, berawan lah. Jadi mereka tuh nggak bisa lihat view bawah gitu. Kalau kita benar-benar puas banget sih lihat view bawahnya. Udah balik lagi ke cerita tadi sampai mata air, balik ke camping, makan siang, beberes, turun deh kalau secara singkat. Seru. Lu tertarik gak, Fer? Coba naik gunung. Apa? Tertarik gak coba naik gunung? Kenapa? Tertarik gak coba naik gunung? Sebenarnya gue tertarik, cuma mungkin gue ya itu gue males dibawa barang gitu-gitunya. Gue belum nggak punya sama sekali tuh perlengkapan buat naik gunung gitu-gitu. Jadi gue pertama gue masih beli semuanya yang belum punya. Terus apa ya? Ya gue juga males sih kayak tidur di tenda gitu-gitu. Bukan cuma tidur. Orang-orang kadang-kadang males berak di tengah-tengah hutan. Ya kayak gitu-gitu. Maksud gue ya sebenarnya penasaran sih, pengen nyoba sih. Cuma ya mungkin tapi itu masih jauh di bawah bucket list gue lah. Ya menurut gue. Tapi kalau tapi gimana ya, itu malah harus sekarang ini ya. Kalau saya terlalu tua juga kayaknya makin ribet nggak sih naik gunung gitu kan pasti. Kalau first timer naik gunung pas usia tua betul. Karena kalau justru yang udah tua-tua pasti udah pengalaman banget kan. Nah itu betul. Karena gue ketemu kok pendaki musuhnya udah gocapan lebih gitu. Dia mulai daki sebelum kita lahir, Fer. Justru mereka tuh udah pro banget itu. Bah. Iya. Dari makanan udah kelihatan, Fer. Dari cara masak, dari cara ininya preparation. Dia masak sendiri gitu ya? Masak sendiri, masaknya ya bener masak sendiri. Terus kayaknya nggak nyiksa lah. Kalau kita kan makannya ya tanda kutip ada, walaupun dimasakin masih kesannya ada apa adanya. Kalau dia kayaknya nyaman lah menurut gue, kayak makan di rumah aja gitu jadinya. Ada gorengan, ada apa, udahlah. Kalau kita nggak gampang aja kan, nasi goreng, ayam goreng. Dia bisa kolodeh kali ya, jangan tuh. Gua nggak tahu tuh. Bawa panci kuah gitu, coy. Bawa rantang kali dia jangan-jangan. Gua juga khawatir dia bawa kulkas sih, jangan sih. Ya, terima kasih. Ya kurang lebih gitu kali ya. Ya, gara-gara itu baru terjadi. Lu nggak kedengeran? Jangan-jangan gue khawatir jangan dia bawa kulkas.
By the way nih menurut pendengar ya, kenapa kok Ivan sama Ferdi kayaknya kurang match nih? Hari sinyal kita buruk banget di sini badai. Jadi kayaknya Iya benar. emang agak putus-putus tapi nggak apa-apa. It's been a while, nggak lama. Tapi udah lama kita nggak ngobrol berdua, Fer. Tapi jangan-jangan terusnya bakal ngobrol berdua terus kan nih? Ya kita lihat aja nanti ya. Kayaknya itu pertama kalinya juga sih kalau misalnya di podcast yang pertama kali. Iya sih. Iya. Selama ini kan podcast Betul. kayaknya selalu minimal bertiga lah. Ayo mau Makanya podcast langsung ini- offline nggak berdua? Ayo gas. Gas gue mah gas. Iya. Kalau bisa mah gas. Kenapa tidak? Ya mungkin kalau begitu. Malah kalau ntar- berdua sebenarnya menurut gue lebih tektokannya mungkin lebih dapet kali ya kalau saya podcast berdua gitu. Karena POVnya cuma berdua kan, komennya cuma berdua. Ya Nah, betul. gimana kok Cici pendengar yang lain mungkin mau kasih komentar bagus sama berdua aja atau tetap berempat bertiga? Itu kayak memancing perpecahan deh. Enggak, siapa tahu Biondi ada segmen sama Reksi atau Reksi ada segmennya sama penjaga toko gitu kan. Gak mungkin lah itu mah. Sulit. Aduh. Tinggal 3 menit, Fer. Apa kita tutup aja kali ya? Ya itu aja lah. Mungkin suatu saat nanti siapa tahu kita bisa podcast balapan kuda ghost to gunung. Kayaknya lupa. Anjay. Perlengkapannya sulit. Oh, bawa padanya aja ya, bawa yang mic wireless, bawa yang gini-gini aja ya, Padanya. gampang-gampang ya. Gunungnya nggak usah yang susah. Ada gunung yang gampang, Fer, Gunung bisa yang naik gampang ojek. Di Gunung Jawa Sahari. Barat. Gacu. Sehari. Itu bisa naik ojek sana. Ada namanya Papandayan ya. Sekarang orang udah nggak anggap itu tanda kutip gunung lagi tuh bahkan. Karena lu bisa naik ojek, coy. Ojek bener ojek motor. Kalau di Ijen kan awas pasti dorong. Kalau ini bener motor gitu. Sampai ke puncaknya gitu. Oh. Kayak pas Sorry, bukan ke puncak deh. Bromo. Nah, kalau Bromo kan Juga gunung gitu sih. mobil Tapi jeep bukan kan. gunung Bromo ya, cuma sampai di itunya kan. Iya. Itu boleh lah. By the way, kemarin gue juga mau bikin podcast tuh sama temen-temen yang naik gunung tuh. Tapi kayaknya memang nggak ada preparation yang lebih baik ya. Udah dingin, bukan dingin ya. Maksudnya bikin podcast Next time di aku- situ doang atau bikin podcast buat seterusnya? Di situ doang, mumpung di situ. Makanya gue kemarin Oh. sempet bikin cuma sekedar video kecil aja Kalau sih. naik gunung cuma mah bukan podcast lah, harusnya vlog dong, lebih cocok kalau naik gunung mah. Masa podcast? Saya belum seniat itu ya kalau sampai bikin vlog ya. Aduh. Tapi lu nggak mungkin lah. Lu pakai lu anak konten banget, pasti lu udah Ada ngonten juga kontennya. nggak sih di sana. Ada kontennya. Cuma Nah. kalau sampai bener vlog yang, "Hai guys, kita boleh gunung." Sorry, saya tidak Ya kan seniat itu enggak, untuk kalian. kan potong-potongan aja, nggak mesti langsung semuanya Iya. full lu videoin dong. Ya untuk Koko Cici mungkin boleh lihat Instagram saya ada bikin tuh highlightnya Gunung Gede, bisa langsung lihat aja ke sana. Mantap. Di mana? Mana? @brother_2nd ya. Yes, mantap. Lihat dong Fer nanti abis ini ya, langsung lihat. Iya. Ntar gue buka IG lah, gue mau buka IG. Weh, gak usah lu buka Google, Instagram.com, udah lu lihat aja dari sana tuh. Nggak bisa, kalau liat story tuh nggak bisa. Hah? Masalahnya, kalau post bisa, kalau story nggak bisa. Oh, baru tahu. So gue di Google tuh, Google lagi. Setahu gue kalau buka Gue nggak tahu ya, gue web selama ini browser buka di internet HP sih begitu. Oh gitu. Oke lah, udah Oke mau lah. habis juga waktu. Sip. Oke. Thank you sekali Koko udah Irfan dengerin. atas sharingnya. Thank you juga udah dengerin. Semoga Koko Koko Ferdi. yang denger inspirasi buat mau naik gunung. Siap. Dapat juga tips and trick banyak dari Koko Ivan nih tentang apa aja mesti di prepare, baik dari mental dan fisiknya dan perlengkapannya. Iya betul. Oke. betul. Sampai Oke. jumpa di episode berikutnya. Semoga aja kita nggak berdua lagi. Thank you. Kalau Betul. berdua lagi juga nggak Amin. apa-apa sih. Tapi. Ya udahlah, amin. Bye bye, Terima kasih Koko Cici dan Koko Ivan. Sampai Bye-bye. jumpa. Bye. Yo.